dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau katakan kepadamu, Engkaulah permata hati kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus. Dengan segenap
tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Amin. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Haleluya. Pada malam hari ini kita mau masuk di dalam penyembahan. Kita benar-benar membawa hati kita di hadapan Tuhan. Hati yang terbaik, perasaan yang terbaik yang hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia juru selamat kita yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Banyak hal yang tidak kami mengerti di dalam hidup kami, tetapi kami percaya Engkau satu-satunya jalan yang terbaik dalam hidup kami, Bapa. Dan jiwa kami benar-benar menyadarinya, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah
kepadamu Tuhan. Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kami lihat Tuhan. Haleluya. Dan tak pernah kupikirkan itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagi kami Tuhan, semuanya mungkin bagimu. Haleluya. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagi kami Tuhan. Kami percaya dengan iman. Kami mau katakan semuanya mungkin bagi kami Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidupku, haleluya. Kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari dengan lembut katakan di hadapan Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi. Amin Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yang tidak pernah kami lihat. Kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan
Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Engkau satu-satunya jawaban di dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat percaya itu Tuhan. Kami memegang janji-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Oh Tuhan, kami sembah Engkau. Kami tinggikan akan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Hanya bagimu segala pujian. Hanya bagimu segala hormat. Segala kemuliaan, keagungan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya. Hati kami bersyukur bila kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Hati kami bersyukur bila kami mengingat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Bapa. Luar biasa. Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang berjanji. Tidak pernah sekalipun Engkau mengingkari janji itu dalam hidup kami. Kami terus memegang janji-Mu yang teguh bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di
puji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. atas segalanya. Sebab itu pada malam hari ini kita mau bersorak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Oh haleluya, 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 haleluya.
ucapan syukur yang pertama, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, mencari siap tiba di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, mencari siap tiba di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, mencari siap tiba di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, mencari siap tiba di atas dasar iman. Haleluya. Pada malam hari ini kita akan siapkan hati kita, bejana hati kita, mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Pujian, hormat kami naikkan kepada Tuhan. Yesus. Ku tetap cinta
seluruh hidupku. Kan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bersama-sama kita lakukan pujian ini. Tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Kan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu. Apa yang ku seluruh hidupku. Kan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, haleluya, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Inilah pengakuan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Walau topan datang dalam kehidupan kami, kami mau tetap cinta Engkau Bapa. Haleluya. Ku persembahkan hidupku Tuhan, seluruh hidupku. Kan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan kasih Kristus kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Malam ini adalah malam yang sangat indah. Tuhan beri bagi kami, hamba-hamba-Mu, umat-umat Tuhan. Bukan sekedar kami ada di hadirat Tuhan, tapi sungguh-sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan melawat kami lewat persekutuan ibadah malam ini. Tuhan, semua kami adalah milik Tuhan, dan kami punya Engkau Tuhan dalam hidup ini. Patutlah kami menyembah Engkau dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan. Dan Engkau memberkati kami saat ini lewat firman Tuhan, makanan rohani bagi kami, memberi kekuatan iman, memotivasi hidup kami untuk lebih dekat hanya kepada Tuhan. Setiap intimidasi kuasa setan iblis mau merampas benih firman yang kami terima saat ini, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, kuasa Tuhan menaungi kami semua, sehingga kami menerima berkat firman Tuhan. Kami hamba-Mu, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Kuasa Tuhan menjadi bagian kami. Setiap benih firman yang keluar lewat bibir mulut kami mengandung kuasa dan memberi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu sangat memperdulikan kita. Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Terlalu banyak dikatakan oleh lagu tadi. Hal yang Tuhan sudah beri bagi kita. Yang teristimewa adalah anugerah berkat keselamatan. Tuhan untukkan bagi kita. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang malam ini mempercayakan kami melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kami mungkin tidak asing lagi kepada Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Pelayanan kami daerah Luwuk dan di Kecamatan Toili, Desa Benteng. Sudah pernah Bapak Gembala bersama Ibu Gembala Omah di tempat ini bersama beberapa jemaat Tuhan mengunjungi kami dalam rangka ibadah raya Natal. Dan kami Gembala dan semua jemaat Tuhan merasa diberkati lewat kehadiran beliau sebagai Gembala dan jemaat dengan membagikan berkat firman Tuhan dalam acara ibadah raya Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini saya bersyukur Tuhan itu luar biasa. Dalam pelayanan kami tidak seperti jemaat Tuhan yang ada di El Sadai. El Sadai ya. GPDI Mohoni begitu banyak jumlah jiwa. Semua adalah berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di tempat ini. Waktu Bapak atau Opa Lintuo pelayanan di sini masih kuat-kuat, kami pengerja di Bunta bagian Kondale sana. Dan waktu itu Bapak Gembala Harepi sebagai gembala, kami banyak dibekali dengan firman Tuhan, motivasi dalam zaman praktek. Dan saat itu saya, saudaraku yang kekasih, tugas saya kasih makan babi. Setiap sore saya pergi di pematang-pematang sawah, saya bawa keranjang. Saya iris itu rumput-rumput, taruh di keranjang bembeng. Dan itu jalan di sepanjang kampung. Saya tidak malu, karena saya percaya saya mengabdi mulai dari perkara yang kecil. Tuhan pasti menolong dan akan memberikan kekuatan pelayanan yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik bagi saya. Dan kami mendampingi gembala yang tadi siang melayani di tempat ini. Dan kami dikaruniai Tuhan satu orang anak perempuan dan sudah punya cucu perempuan juga. Dan kami berterima kasih, Tuhan itu sangat luar biasa. Memberkati pelayanan, memberkati keluarga kami, hamba Tuhan, sehingga tetap bertahan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Banyak jiwa, sedikit jiwa dilayani sama berkat Tuhan. Kami rasakan, haleluya. Di saat kami membutuhkan, Allah mencukupkan, haleluya. Di saat kami kekurangan, Allah melimpah-limpahkan berkat. Luar biasa Tuhan itu. Kita lihat kebenaran firman Tuhan yang kami ambil di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Judul perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kami baca dalam nama Yesus.
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ditekankan oleh firman Tuhan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ketaatan perlu kita miliki. Amin. Ketaatan, ketekunan, kesetiaan. Kita perlu miliki sebagai umat Tuhan. Dan ayat ini bukan sekedar kita baca, tetapi kita kerjakan dalam hidup ini. Malam ini pula, kalau Bapak Gembala hanya menyampaikan di hari Minggu jam 6 malam ada ibadah kedua. Kalau jemaat tidak merespon, tidak ada yang akan datang. Tetapi saudara, bukan sekedar direspon karena mau mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Memperhatikan waktu dan jam beribadah kepada Tuhan. Namun hari-hari ini saudara, dengan keadaan resesi ekonomi, semuanya serba mahal. Kadang waktu itu dikejar hanya untuk pekerjaan. Bekerja untuk mendapatkan upah. Sehari dari pagi hari sampai malam hari, bahkan ada yang lembur untuk pekerjaan. Karena apa? Untuk memiliki kebutuhan. Mencukupi kebutuhan keperluan setiap hari. Pekerja yang luar biasa tentu mendapatkan upah juga yang luar biasa. Kadangkala jemaat Tuhan lupa jam ibadah. Tetapi di sini tidak ada seperti itu. Semua perhatikan jam dan waktu ibadah. Karena apa? Kita berpatokan kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan telah mengajar kepada kita semua. Malam hari ini bukan sekedar kita baca ayat ini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Karena kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Setiap tahun kita memperingati hari, bahkan puncak perayaan Paskah, memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kenapa dia mati ganti kita? Karena dia rindu supaya kita diselamatkan. Dosa yang sebenarnya itu kita tanggung, dia menanggung dengan tulus. Dia tidak pernah memperhitungkan semuanya. Tetapi dia kerjakan menurut apa yang telah ditentukan Allah Bapa sebagai anaknya yang tunggal. Saudaraku yang kekasih, darah Yesus mengalir karena menebus dosa kita. Berarti kalau Yesus sudah berkorban bagi kita, tentu kita tidak akan tetap tinggal dalam lingkaran dosa. Kita akan bangkit, kita tinggalkan dosa. Kita mau hidup baru di hadapan Tuhan. Mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri dengan cuma-cuma dalam kehidupan kita. Tidak ada yang terkecuali. Jiwa kita adalah Tuhan punya. Kita punya jiwa adalah Tuhan punya. Kalau kita menyadari jiwa ini adalah Tuhan punya, tentu kita bawa dan persembahkan kepada Tuhan dengan tidak memperhitungkan waktu buat Tuhan. Haleluya. Tidak mencuri waktunya Tuhan. Di saat kita beribadah, kita harus aktifkan diri beribadah kepada Tuhan. Sebab masih ada waktu yang Tuhan beri bagi kita. Ada waktunya kita tidak lagi beribadah seperti ini. Sebab waktunya sudah lewat. Kalau kita tidak pergunakan waktu, kapan lagi saudara? Di tahun 2026 ini, kita tingkatkan iman kita. Kita tingkatkan ketekunan, kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Kehadiran kita beribadah bukan semata-mata memperlihatkan kepada ibu bapa gembala bahwa saya sebagai jemaat yang setia, tetapi motivasi kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup kudus dan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Itu yang kita kerjakan malam ini. Bukan hanya jemaat Tuhan, tetapi pelayan-pelayan altar sekalipun. Ada pemain musik, mungkin bukan orang yang di desa ini, dari desa jauh.
ikhlas datang membuang waktu hanya untuk pelayanan dengan memainkan musik. Dan itu waktu yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Kita gunakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Sebab Tuhan Yesus berkorban di kayu salib bukan dengan setengah hati, tetapi dengan hati yang tulus, ikhlas di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita ingat waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia tahu sudah dekat orang-orang yang akan membelenggu dia, yang akan menganiaya dia. Sehingga dia waktu berdoa apa yang dia katakan? Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Sebab dia adalah 100% Allah, 100% manusia. Kemanusiawiannya dia akan menghadapi hal yang sukar, yang sakit dan sangat sakit. Dia tidak tanggung sendiri, tapi dengan bertelut berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Apa juga yang dia katakan? Bukan kehendakku yang jadi, tetapi jadi menurut kehendakmu. Haleluya. Kita renungkan itu betapa Allah mengasihi kita lewat anaknya yang tunggal. Saudaraku, dia dipakaikan mahkota duri. Namun kalau kita selamat, dianugerahkan mahkota kehidupannya, itu mahkota terbuat dari emas, kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan dipakaikan mahkota duri, dibuat mahkota itu dengan tidak pas-pas di kepalanya. Dilingkar begitu kecil supaya waktu dipasang akan tertancap itu duri di kepala. Sehingga mengeluarkan darah. Dia rela disiksa karena saya, karena Bapak Ibu, karena kita semua. Haleluya. Apa yang kita buat di hadapan Tuhan, apa yang kita kembalikan kepada Tuhan. Tentu kita tidak hanya kembalikan uang merupakan persembahan kita, tetapi yang terutama tubuh, jiwa, dan roh kita. Sama seperti yang kita buat malam ini. Dan saya katakan sebagai hamba Tuhan, bukan hanya malam ini kita beribadah. Amin. Haleluya. Tetapi sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, kita tetap bawa tubuh, jiwa, dan roh kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kalau tubuh, jiwa, dan roh kita ada di sini, tentu hati kita tertuju kepada Tuhan. Tidak ada di tempat lain, di tempat pekerjaan, tidak ada. Haleluya. Berarti kita sedang membangun mezbah, korban yang sangat harum di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita ingat Kain dan Habel. Mereka kakak beradik dan punya pekerjaan yang berbeda. Kain sebagai petani dan Habel sebagai gembala domba. Mereka mempersembahkan dari hasil upaya pekerjaan mereka. Siapa yang diterima oleh Tuhan? Korbannya Habel. Karena dia persembahkan dengan hati tulus. Yang terbaik, dia ambil domba yang gemuk. Dan sangat gemuk dia persembahkan sampai kepada lemak-lemaknya. Berarti yang terbaik dia beri kepada Tuhan. Tetapi Kain tidak seperti itu. Itu yang membedakan, saudara. Saat ini kita sedang membangun korban persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita. Haleluya. Bukan sekedar kita pandang WL yang ada di depan. Pemain singers yang ada di depan. Bagaimana penampilannya. Tetapi hati kita tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tilik hati kita. Dan Tuhan memberkati kita sesuai dengan mezbah persembahan yang kudus, yang tulus. Kita persembahkan kepada Dia. Seperti yang kita buat malam hari ini. Puji Tuhan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, kata Paulus. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Haleluya. Kita mengerjakan ibadah tidak terpaksa. Amin. Tidak berkata, kok ibadah sudah 2 kali bikin, 1 kali hari Minggu. Bagi orang percaya yang menyadari hidupnya adalah Tuhan punya, ikhlas dia beri yang terbaik buat Tuhan. Tanpa ada persungutan.
Kenapa kok kalau ibadah sekian banyak kantong kolekte disiapkan? Satu saja kok cukup. Persungutan. Tetapi saudara, kita kerjakan semua dengan hati tulus di hadapan Tuhan. Bukan untuk gembala, bukan untuk pimpinan organisasi, tetapi kita mengabdi untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhan lebih dahulu memperdulikan kita. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Di daerah ini adalah daerah perusahaan. Semua orang sibuk dalam pekerjaan. Baik perkebunan sawit itu. Kita sibuk bekerja dan mengerjakan supaya berhasil. Tetapi kita lebih utamakan Tuhan. Lebih prioritaskan Tuhan. Sawit itu semakin naik harganya. Di daerah Toili itu mayoritas tanam sawit dan kebanyakan memang kebun sawit. Dan kalau punya sawit, saya lihat di sana kaya. Memang santai orangnya. Dan semuanya cukup. Serba ada, serba bisa beli. Beli mobil, bikin rumah, beli ruko, bahkan sebagainya. Sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Tetapi bagi orang percaya, semuanya untuk Tuhan. Kita kembalikan untuk Tuhan, haleluya. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam kita, baik kemauanmu maupun pekerjaanmu, menurut kerelaannya. Haleluya. Tuhan mengerjakan keselamatan dengan sukacita, dengan penuh kerelaan. Hati, puji Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Saya percaya Bapak Ibu kita semua yang ada saat ini, kita mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh dan tanpa ada persungutan di hadapan Tuhan. Tapi kita berdoa, Tuhan, apa yang aku buat, apa sedang aku kerjakan selama aku ada di tengah dunia ini, aku kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang aku kerjakan secara jasmani, itu pekerjaan di kebun sekalipun, pekerjaan apapun yang kita lakukan, Tuhan itu ada di sana, akan membuatmu diberkati. Dan ketika kita diberkati, lebih lagi kita tingkatkan iman kita kepada Tuhan. Ada umat Tuhan yang sudah merasa diberkati, ekonominya semakin diberkati, dia sudah mulai lupa hadirat Tuhan, tapi di sini tidak ada. Dia sudah mulai lupa jam berdoa, saking banyaknya orang yang membutuhkan dalam bisnisnya, seperti penjualan toko sudah semakin laris dan semakin diberkati. Dia lupa jam beribadah, dia lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi di tempat ini semakin diberkati jemaat Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin mengutamakan Tuhan, semakin memprioritaskan Tuhan. Jangan coba-coba taruh Tuhan di belakang, amin. Tetapi taruh Tuhan di depan kita. Sebagai keluarga muda, taruh Tuhan sebagai nakoda perahu dalam rumah tanggamu. Kita semua, kita taruh Tuhan sebagai pemimpin utama dalam hidup kita. Sehingga bukan kegagalan, tetapi keberhasilan yang Tuhan akan untukkan. Ketika jemaat diberkati, pelayanan hamba Tuhan diberkati, gembala suami istri akan sejahtera mencicipi berkat dari jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, itu yang kita kerjakan. Semua yang difirmankan oleh Tuhan tidak boleh kita tidak boleh kita abaikan. Mengembalikan milik Tuhan, itu harus kita kerjakan dengan hati tulus di hadapan Tuhan. Identik dengan kita mengerjakan keselamatan dengan takut di hadapan Tuhan. Ada banyak umat Tuhan yang sudah diberkati, bahkan lebih melimpah dari hasil usahanya. Dia hitung-hitungan. Kalau saya beri untuk gembala kok sudah diberkati, mobilnya yang paling mewah, Pajero, untuk apa lagi? Mau beri untuk gembala, dia semakin kaya. Kalau saya beri sama gembala, saya semakin kurang. Gembala semakin banyak. Itu perhitungan dengan Tuhan. Tetapi kalau kita adalah umat Tuhan yang sungguh menaruh harap kepada Tuhan, kita memberi bukan untuk manusia.
tetapi untuk Tuhan. Amin. Kita beri bukan untuk manusia, tetapi kita kerjakan untuk Tuhan. Karena kita mengerjakan keselamatan di hadapan Dia. Banyak hal yang Tuhan sudah firmankan untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Bahkan banyak jemaat Tuhan berkata, Pak Gembala, saya sudah aktif kasih perpuluhan, saya sudah aktif berdoa, saya sudah aktif beribadah, saya utamakan Tuhan. Kenapa persoalan itu datang silih berganti? Belum selesai yang satu datang lagi yang lain. Kadang saya bingung, Tuhan, apakah Engkau tidak pedulikan aku? Justru Tuhan memurnikan imanmu, menempa engkau menjadi emas yang murni di hadapan Dia. Haleluya. Kita tidak bersungut dengan apapun yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Masalah, pergumulan, tantangan datang silih berganti. Kita tetap berkata, terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Karena apa? Tuhan memberi Roh Kudus penolong bagi kita. Haleluya. Kami pun di tengah pelayanan, kami sudah mengerjakan yang terbaik. Kadang-kala kami salah di hadapan jemaat. Kami sudah motivasi jemaat dengan benar. Kadang-kala kami dibengkokkan supaya salah. Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu. Engkau beri kekuatan kepada kami. Tadi saya tanya Pak Gembala, kenapa ngana ini menurun badanmu? Serahkan sama Tuhan. Itu yang WL tadi dia tanya, Tante, kenapa kurus? Ya begitu dalam pelayanan, suka duka dihadapi. Karena banyak berpuasa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita tidak kuat doa, bisa-bisa letakkan pelayanan kita cari bisnis untuk menguntungkan. Tetapi kami bertahan dalam pelayanan dengan sukarela. Haleluya. Karena Tuhan lebih dahulu berkorban bagi kita, bagi kami, bagi kita semua. Jangan kita hitungan dengan Tuhan, tetapi dengan tulus ikhlas apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami hamba-hamba Tuhan di desa hidup dengan apa adanya korban jemaat. Kami harus bersyukur. Uang 5.000 perak pun korban jemaat kami harus bersyukur. 2.000 perak pun harus bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan kepada jemaat, minggu ini kami dapat 35.000. Tapi dari hari Senin, Selasa sampai Minggu lagi kami belanja tidak habis. Tetap ada. Bercuma 2.000 tetap ada di dompet. Tidak pernah habis. Bahkan sejahtera kami nikmati. Penuh sukacita dari hasil jerih lelah dari jemaat. Persembahan dengan hati tulus. Dan jemaat juga semakin diberkati. Jemaat El Shaddai GPDI Mahoni semakin diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan apapun yang engkau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Yang penting permuliakan Tuhan. Sebelum engkau bekerja, dahulukan Tuhan. Sebelum tidur, dahulukan Tuhan. Bangun mesbah doa keluarga. Bangun tidur berdoa. Lewat pujian penyembahanmu orang lain merasa diberkati. Mendengar pujian, alunan pujian itu. Menyembah Tuhan. Merasa orang yang mendengar itu diberkati oleh Tuhan. Ada guru sekolah Alkitab yang mengajar waktu itu. Dia katakan, saya bertobat bukan dengan khotbah yang luar biasa. Tapi saya bertobat karena dengar pujian penyembahan. Saya mendengar dari jarak jauh. Sungguh luar biasa pujian itu. Sambil dia hayati dan dia dengarkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga menjamah hatinya. Benar, Tuhan itu luar biasa. Lalu dia menyadari bahwa hidup ini untuk Tuhan. Mulai dari situ dia membuka hati untuk beribadah, mendengar firman Tuhan. Dia menjadi jemaat Tuhan, diproses oleh Tuhan. Sehingga menjadi guru sekolah Alkitab. Itu Om Franky Langi yang masih ada sampai sekarang. Saya ingat itu kesaksiannya waktu dia mengajar di sekolah Alkitab. Kesaksian itu luar biasa. Mengkuatkan semua kami yang ada. Jemaat Tuhan, jangan pikir doamu itu sekedar. Jangan pikir mesbah doa, alunan pujian yang engkau sampaikan, tetangga kiri kanan tidak mendengar. Mereka dengar dan mereka merasa diberkati oleh Tuhan. Secara tidak langsung kita menjadi berkat bagi mereka. Haleluya. Apakah di sini semua jemaat Tuhan setiap rumah membangun mesbah doa?
di subuh, pagi subuh. Berdoa kepada Tuhan. Setelah bangun tidur sebelum mengerjakan pekerjaan, berdoa serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan yang tua sudah mengerjakan itu. Bahkan akan mengerjakan itu dengan tekun, taat dan setia. Sudah banyak menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup pengiringan kepada Tuhan. Haleluya. Supaya keselamatan yang sejak lama Tuhan sudah beri bagi kita tidak dialihkan kepada orang lain. Amin. Tetapi akan tetap menjadi bagian kita. Haleluya. Mahkota kehidupan sudah ada, tinggal kita akan terima dari Tuhan. Dan keselamatan itu tidak dikerjakan oleh siapapun. Sebagai seorang istri, keselamatan dikerjakan pribadimu. Sebagai seorang suami, dikerjakan oleh pribadimu, tidak ditanggung oleh istri. Suami sebaliknya tidak ditanggung oleh anak-anak. Tapi kita kerjakan masing-masing keselamatan dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Pengabdianmu Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Pelayan-pelayan altar ketika engkau ditawarkan untuk melayani, jangan terpaksa. Jangan sekedar tampil, tetapi didasari dengan doa. Doa dan puasa. GPDI paling disiplin karena Alkitab ini disiplin. Kalau tampil di depan, di mimbar harus doa puasa. Mau melayani, doa puasa. Ada yang bilang, kenapa harus doa puasa? Karena kesiapan hati, amin. Tidak terpaksa, tetapi dengan hati yang tulus, hati yang penuh kesiapan, ada di hadirat Tuhan. Sehingga ada kekuatan, kuasa Tuhan kita rasakan dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Semua kita punya jiwa adalah Tuhan punya. Kalau kita sadar jiwa kita adalah Tuhan punya. Dan kita sadar ketika kita membaca firman Tuhan. Untuk mengerjakan anugerah keselamatan itu. Dengan takut dan gentar. Artinya tidak akan pernah mengabaikan jam dan waktu untuk beribadah. Tapi rasa takut ada. Kan apa? Roh Kudus memimpin kita. Kalau kita tidak, kalau kita coba-coba untuk lalai beribadah, ada Roh Kudus ingatkan. Tidak boleh, harus beribadah. Beribadah. Saya kadangkala di hampir siang itu jam 3. Saya terbangun dan tidak bisa lagi tidur. Ada gerakan Tuhan. Katakan berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Meminta kekuatan dari Tuhan. Namun semakin kami giat berdoa, semakin banyak tantangan. Kami sadar itu adalah proses Tuhan dalam kehidupan kami melayani Tuhan. Supaya kami semakin kuat, supaya kami semakin murni di hadapan Tuhan. Melayani tidak terpaksa, tetapi melayani dengan sukarela. Melayani penuh sukacita di hadapan Tuhan. Tanpa ada persungutan. Haleluya. Puji Tuhan, semua apa yang kami butuhkan, pasti Tuhan menyediakan. Apa yang kami perlukan, Tuhan sudah adakan. Tanpa ditahu jemaat. Dan jemaat melihat, mustahil bagi manusia, bagi Tuhan. Mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tidak mungkin bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Untuk memberkati setiap pribadi umat Tuhan. Kami menyaksikan ada seorang keluarga, ada satu keluarga umat Tuhan. Yang walaupun bukan jemaat kami. Tetapi kami melihat karena berdekatan dengan pelayanan kami. Keluarga jemaat Tuhan ini. Mereka dari awal hidup pas-pasan. Dan mereka berjemaat di gereja yang besar dan teman jemaatnya kebanyakan Cina. Dan kemudian kalau ada acara-acara gereja, acara Natal, orang-orang Cina itu cuma kasih uang untuk bersihkan gereja, cuci piring, cuci belanga. Dan ibu ini katakan, saya tidak punya uang dan saya hanya dengan tulus kepada Tuhan katakan, itu yang saya bisa beri. Dia pel gereja, dia cuci belanga, dia cuci piring. Walaupun teman-teman
jemaatnya Cina itu kasih uang untuk dia. Dia bilang saya tidak ambil karena saya berkorban tenaga saya untuk Tuhan. Saya tidak hitung-hitung dengan Tuhan. Dan dengan ketekunannya Tuhan pulihkan ekonominya, saudara. Dia bangun sebuah toko elektronik. Dan barang-barang yang dia jual, bukan jual dengan orang-orang yang datang. Dia jual lewat online. Dari awal dia bilang, saya ini tidak tahu pegang HP. Saya tidak tahu kenapa. Tapi Tuhan beri hikmat saya. Saya punya langganan sampai di Batu Rube sana. Mereka datang beli sama saya lewat online. Dan Tuhan pulihkan dia. Lewat pengabdiannya dari perkara yang kecil. Dia mengerjakan dengan hati tulus di hadapan Tuhan. Dengan tidak rasa gengsi, tidak rasa malu. Tapi dia berkata, aku kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan menilik aku. Sehingga dia dipulihkan, keluarganya dipulihkan oleh Tuhan. Dapat bangun toko. Dan teman-temannya Cina heran. Karena ketekunannya kepada Tuhan. Jadi kesetiaan, ketaatan, ketekunan kita sangat ditilik oleh Tuhan. Sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah perhitungkan, sudah dekat curahan berkatnya. Yang tanpa terduga dalam hati ini, tanpa kita pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Baru-baru kami diundang oleh keluarga ini, karena ibu rumah tangga berulang tahun. Semua gembala wilayah Toili diundang. Dan setelah habis ibadah, kami dibagi-bagikan amplop, disuruh berdiri gembala-gembala, dibagikan amplop, saudara. Saya katakan betapa luar biasanya keluarga jemaat Tuhan ini. Dan pada waktu ibadah ucapan syukurnya, anak-anaknya berperan, main musik WL. Saudara, luar biasa. Karena memberi yang terbaik buat Tuhan. Maka diberkati menikmati berkat Tuhan dengan luar biasa pula. Dan kemudian dia bangun lagi sebuah toko untuk anaknya. Dia undang lagi hamba-hamba Tuhan untuk mulai usahanya itu. Dihadiri hamba-hamba Tuhan. Dia dasari dengan doa hamba-hamba Tuhan. Sehingga karena dia tahu itu bukan karena dia. Semua karena Tuhan yang memberkati dia. Di tempat ini pula akan berkarya bagi jemaat-jemaat Tuhan. Apabila engkau belajar berbuat sesuatu yang baik mulai dari perkara yang kecil di hadapan Tuhan, maka Allah akan tilik kehidupanmu. Allah akan pulihkan ekonomimu. Allah akan curahkan berkat bagimu di luar apa yang kau pikirkan dan belum terkandung dalam hatimu. Itu yang Tuhan kerjakan bagiku, bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Dulu waktu Bapak Gembala ke Desa Benteng, tempat pelayanan kami, gereja masih kecil. Sekarang kami sudah renovasi, berbesarkan itu gereja. Saudara, itu bukan karena kami, tetapi karena Tuhan. Kami bangun pastori, semua karena Tuhan, bukan karena kami. Kami punya motivasi permuliakan nama Tuhan. Dan bukan nama Tuhan dipermalukan. Nama Tuhan akan dipermuliakan lewat pengabdian kita. Pekerjaan yang luar biasa yang kita kerjakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Allah pasti berkarya di sana. Sehingga segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Waktu bangun pastori, saudara, sementara bangun Bapak Gembala kecelakaan. Ditabrak bagian kanan sehingga patah tangan kanan dan kaki kanan. Melihat medan pelayanan kami waktu itu, jalan masih rusak, berbatu-batu. Saya sudah bergumul, Tuhan, apakah kami masih bertahan di tempat pelayanan dengan fisik Bapak Gembala seperti ini? Tuhan, kuatkan kami, pulihkan Bapak Gembala. Tapi puji Tuhan, di tahun 2005 Januari, di aspal itu jalan. Dan sekarang sejahtera, sangat sejahtera. Tempat pelayanan kami. Lampu-lampu dipasang di sepanjang jalan. Sesuatu yang tidak dipikirkan Tuhan untukkan. Sehingga Tuhan tetap membela kami. Bapak Gembala dipulihkan oleh Tuhan. Hingga saat ini. Tetap semangat melayani Tuhan. Luar biasa. Jemaat Tuhan kami motivasi. Kita tidak bisa kurang semangat melihat jumlah. Tetapi semakin semangat tanpa melihat jumlah yang ada. Berapapun kita permuliakan nama Tuhan. Ingat,
Waktu Sodom mau dibinasakan oleh Tuhan, Abraham berkata, Tuhan, kalau masih ada 50 orang berdoa, Sodom tidak akan dibinasakan. Iya, sampai 5 orang. Tuhan, Abraham berkata, Tuhan, kalau ada 5 orang berdoa supaya Sodom tidak dibinasakan. Iya, kalau masih ada 5 orang berdoa, akan luput Sodom, tidak akan dibinasakan. Berarti jumlah tidak menjadi tolak ukur. Amin. Haleluya. Tetapi semangat kita di dalam mengharapkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan akan berkarya di sana. Tuhan berkarya di tempat ini. Bapak Gembala berupaya membangun gereja begitu besar sesuai kapasitas jemaat. Dan kalau kursi-kursi ini semua terisi, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapak Gembala bilang, pagi banyak yang masuk, kalau malam kurang. Ya, mungkin kalau pagi itu banyak yang memprioritaskan karena tidak bekerja. Kalau malam, ya yang masuk siang tentu tidak masuk malam. Sudah mengambil bagian. Dan walaupun jumlah kita yang berapapun yang ada malam ini, kita ada bukan karena sesuatu hal, tetapi kita ada di tempat ini ingin membalas berkat Tuhan. Luar biasa Tuhan mengerjakan keselamatan bagi kita. Kita pun berlomba-lomba mengerjakan keselamatan kita di hadapan Tuhan. Mau hujan kah, mau panas kah, kalau ada jam ibadah, berupaya ke sana. Haleluya. Pada bulan 5 nanti akan ada doa ketuhanan Roh Kudus. Jemaat Tuhan berupaya datang. Akan semangat datang berdoa, minta kekuatan Roh Kudus. Minta kepenuhan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus menguatkan kita menghadapi dunia pada akhir zaman ini. Haleluya. Tanpa Roh Kudus kita tidak kuat. Di negara yang lain sudah ada tergenapi firman Tuhan. Chips 66. Kita boleh belanja di supermarket, di mall, di mana. Apa saja kita ambil. Yang penting pegang kartu itu. Ambil sesuai hati. Biar tidak ada uang, penting ada kartu itu. Tapi kalau kita punya kartu itu, saudara, kita sudah menyangkal. Angkanya 666 adalah angka manusia. Adalah meterai manusia. Kalau meterai Allah kita pakai, ya luar biasa, kita anak Tuhan. Kalau kita sudah pakai meterai manusia, 66, kita sudah menyangkal nama Yesus. Ada penghukuman, apa penghukumannya? Bisul-bisul, tak tersembuhkan. Itu masih ada di dunia ini. Saudara, tidak akan tersembuhkan. Belum penghukuman api neraka. Kekal untuk selamanya. Dan di sana kalau tanpa Roh Kudus akan banyak yang akan menyangkal. Karena resesi yang ada kita hadapi. Karena tekanan yang kita hadapi begitu kuat. Ujian gereja Tuhan yang begitu luar biasa. Di mana kita bertelut gembala manusia. Pimpinan organisasi manusia. Di mana kita bertelut hanya di kaki Tuhan. Mulai sekarang lengkapi hidupmu dengan firman Tuhan. Lengkapi hidupmu, berdoa, lengkapi hidupmu untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan melengkapi kita. Amin. Amin. Haleluya. Lengkapi hidup kita dengan senjata firman Tuhan yang ampuh. Haleluya. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Karena Tuhan ada bersama kita. Ingat, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Masa sukar sekalipun, Tuhan akan memberkati semua jemaat Tuhan. Kita akan mengundang pemain musik tampil dan kita akan menyanyi satu pujian penyembahan. Kita ada di hadirat Tuhan saat ini. Tetesan air mata kita berdoa ditaruh dalam kirbatnya Allah. Dia perhitungkan doa kita. Air mata kita dia tilik dari tempat yang maha tinggi. Sana anak-anakku sedang berdoa. Meminta kekuatan. Aku akan berikan kekuatan. Kekuatan Roh Kudus. Kekuatan firman Tuhan. Kekuatan daripada kekuatan Allah sendiri. Dia akan berikan kepada kita. Haleluya. Kita akan menyanyi satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Dengan hati sungguh kita menyanyi pujian ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semua. Kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita dengar saat malam ini. Kiranya memotivasi kita. Kiranya mengajar hidup kita supaya lebih menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan ampuni saya. Kalau dahulu saya setengah hati mengiring Tuhan, tetapi sekarang aku ambil komitmen, aku ambil janjiku di hadapan Tuhan. Aku berjanji Tuhan, aku mau setia menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Tiap hari, glory bagi Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Glory bagi nama Tuhan. Bawalah diriku kepada kebenaran. Kami serahkan kepada Bapa Gembala. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, setiap hari. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Oh kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu, kami beri syukur. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Oh, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi, kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni. Ajaib, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kita berikan pujian, hormat,
pengagungan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nama yang memberikan kami kemenangan adalah nama Yesus. Nama yang memberikan kami kelepasan adalah nama Yesus. Nama yang memberikan kami keselamatan adalah nama Yesus. Kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Namun memberikan kami kemenangan dalam kehidupan ini. Keselamatan itu sudah menjadi bagian kehidupan kami melalui kematian-Mu di Kalvari. Firman Tuhan mendorong kami untuk kami mau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sanggupkan kami untuk setiap hari mengerjakan keselamatan itu. Terus setia mengasihi Tuhan. Terus setia mencintai Tuhan. Setia dan setia berharap mengandalkan Engkau. Sanggupkan kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh kuat dalam Tuhan. Dan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang telah memberitakan firman Tuhan. Engkau terus pakai mereka dalam pelayanan. Di bendang pelayanan ada berbagai macam tantangan, pergumulan, kesulitan yang mereka hadapi. Tapi kami bersyukur kekuatan Tuhan terus menjadi bagian kehidupan mereka. Menopang mereka, menyanggupkan mereka untuk terus mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hiburkan selalu mereka dengan jiwa-jiwa yang baru. Dan membawa mereka untuk semakin setia, semangat dalam melayani Tuhan. Kemuliaan pujian hanya bagi Engkau saja. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya puji-pujian yang kami telah naikkan kepadamu akan berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
akan menjadi persembahan kami yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan tertanam dalam hati kami. Kami akan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Agar kami mendapatkan hidup yang kekal Tuhan. Di dalam kerajaan sorga yang kekal buat selama-lamanya. Engkau akan berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau berkati keluarganya Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu pergi dan berada, Tuhan akan selalu memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu, hamba-Mu telah memberikan korban syukur kami pada malam hari ini. Engkau akan memberkati tangan-tangan yang Tuhan yang telah memberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama saya jemput. Kita sama mau bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Haleluya. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Saya mengundang Bapak Gembala untuk di dalam doa. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan. Di dalam hidupku janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Dalam segala hal Engkau sempurna. Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan dalam kehidupan ini. Di akhir dari ibadah ini kami hanya berkata terima kasih. Segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau. Biarlah tuntunan-Mu selalu menjadi bagian kami Tuhan. Tuntun umat Tuhan untuk selalu berjalan dalam kasih karunia dan kebenaran. Mampukan mereka untuk menjalani hari-hari mereka. Biarlah kekuatan Tuhan selalu ada bagi mereka. Di tengah-tengah keterbatasan mereka Tuhan. Biarlah kuasa-Mu sempurna menjadi bagian kehidupan mereka. Biarlah langkah-langkah mereka di sepanjang minggu ini Tuhan. Dalam segala aktivitas, usaha dan pekerjaan. Tuhan menyertai dengan kekuatan-Mu yang ajaib. Lindungi dengan perlindungan-Mu yang sempurna. Buat setiap usaha dan jerih lelah mereka diberkati oleh Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam keberadaan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga menyerahkan sanak keluarga kami, saudara-saudari kami, orang tua kami yang terpisah jauh dari kami. Tuhan, biarlah tangan Tuhan juga ada bagi mereka. Sebagaimana Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan mengangkat hidup kami. Kami rindu juga dimanapun saudara-saudari kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada, orang tua kami. Mereka juga menikmati kasih karunia yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Hikmat Tuhan, kemampuan, kesanggupan, kecerdasan bagi anak-anak kami dalam pendidikan. Prestasi yang baik menjadi bagian kehidupan mereka. Tuhan tolong yang sudah bekerja, Engkau berkati karir pekerjaan mereka. Biarlah mereka diberkati Tuhan. Amat terlebih Tuhan taruh roh yang mengasihi, roh yang mencintai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan mereka akan menjadi anak-anak-Mu yang selalu menyenangkan,
selalu menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, umat Tuhan yang datang hari ini dengan membawa masalah, tantangan, persoalan, beban berat. Biarlah pertolongan Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Tuntun mereka Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kasih karunia-Mu, nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan anugerah-Mu, mujizat-Mu bagi mereka. Dan biarlah mereka terus menyaksikan kuasa Tuhan, menyaksikan keajaiban Tuhan melalui karya dan pertolongan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua umat Tuhan yang telah melayani hari ini, yang telah berkorban, kami percaya apa yang kami persembahkan, yang kami korbankan, yang kami berikan untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan sanggup membalas lebih dari apa yang kami harapkan dan pikirkan dalam kehidupan ini. Dan kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan-Mu dalam kehidupan ini Tuhan. Kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan yang bagi Engkau saja. Mari umat Tuhan bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai dari malam hari ini. Kiranya engkau selalu menikmati kasih karunia dari Tuhan Yesus dalam hidupmu, dalam keluargamu. Engkau selalu dipenuhi dengan sukacita, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada ketenteraman. Bahkan shalom damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, sampaikan kepada samping kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati.